Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karahmawati dari Psikologi 4A. Di sini saya akan memaparkan mengenai perception checking. Sebelum kita masuk materinya, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu konseling. Konseling adalah proses pemberian bantuan kepada orang lain dalam membuat suatu keputusan atau memecahkan suatu masalah melalui pemahaman terhadap suatu fakta, harapan, kebutuhan, dan perasaan klien. Selanjutnya ada tujuan dari konseling. Apa tujuan dari konseling? Tujuan konseling untuk klien dapat dilihat dari harapan-harapan dan kebutuhan klien yang melatar belakangi mengapa klien datang untuk mendapatkan layanan konseling. Perlu diperhatikan dan dipertimbangkan juga, karena sebagian klien menginginkan setelah mendapatkan layanan dari konseling akan terjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganggunya. Dengan kata lain, klien tersebut sudah dapat menemukan cara memecahkan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya ada sikap dasar dari seorang konselor. Yang pertama ada penerimaan. Istilah penerimaan atau bisa disebut acceptance ekuivalen dengan pengertian penghargaan positif. Dengan kata lain, konselor menerima klien atau individu yang datang kepadanya untuk konseling tanpa menilai status, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pemahaman. Memahami secara empati atau bisa disebut empathic understanding merupakan cara seorang konselor untuk memahami cara pandang dan perasaan orang lain. Pemahaman mengacu pada kecenderungan konselor mengalami tingkah laku, pikiran, dan perasaan klien sedalam mungkin yang dapat dicapai oleh konselor. Yang ketiga ada kesejatian atau keterbukaan. Kesejatian atau bisa disebut authenticity pada dasarnya menunjuk pada keselarasan atau harmoni yang mesti ada dalam pikiran dan perasaan konselor dengan apa yang terungkap melalui perbuatan atau ucapan verbalnya. Sejatian memiliki persamaan istilah dengan kongruensi atau bisa disebut congruence, keaslian atau bisa disebut genuineness, kejujuran atau bisa disebut honesty, terbuka atau bisa disebut disclosure. Hal tersebut sangat penting dilakukan oleh konselor agar dapat menimbulkan kepercayaan klien. Selanjutnya ada apa saja teknik-teknik konseling. Yang pertama, perilaku attending. Yang kedua, ada empati. Yang ketiga, refleksi. Yang keempat, eksplorasi. Yang kelima, menangkap pesan utama, yaitu atau bisa disebut paraphrasing. Yang keenam, bertanya untuk membuka percakapan, bisa disebut open question. Yang ketujuh, bertanya tertutup atau bisa disebut closed question. Yang kedelapan, dorongan minimal. Yang kesembilan, interpretasi. Yang kesepuluh, mengarahkan atau bisa disebut directing. Yang kesebelas, menyimpulkan sementara. Yang ke-12 memimpin atau bisa disebut leading. Yang ke-13 fokus. 14 konfrontasi. 15 menjernihkan atau bisa disebut clarifying. Ke-16 memudahkan atau bisa disebut facilitating. 17 diam. 18 mengambil inisiatif. 19 memberi nasihat. 20 pemberian informasi, 21 merencanakan, 22 menyimpulkan. Selanjutnya ada pengertian
dari perception checking. Persepsi adalah proses di mana manusia hadir untuk memilih, mengatur, menafsirkan, dan mengingat fenomena. Meskipun semua orang terus-menerus terlibat dalam persepsi, prosesnya kadang-kadang sama di seluruh individu, terutama di kalangan anggota erat terkait keluarga atau kelompok budaya. Setiap orang merasakan dunia dengan cara yang unik, yang terbuka untuk sejumlah pengaruh. Sulit bagi kita untuk mengetahui apa dan bagaimana persepsi orang. Melalui pemeriksaan persepsi, memberikan orang lain akses dari apa yang kita pikir, kita alami, dan penafsiran kita. Maka pendengar memberikan kesempatan kepada pembicara untuk mengoreksi, untuk menambah interpretasi mereka, atau untuk memvalidasi persepsi pendengar. Selanjutnya ada tujuan dari perception checking. Perception checking ini digunakan untuk memahami perasaan klien melalui informasi yang disampaikannya sendiri kepada konselor, verbal, nonverbal, situasional, ataupun pengalaman masa lalu. Selanjutnya ada tugas dari seorang konselor. Tugas konselor adalah mentransformasikan ekspresi perasaan klien ke dalam suatu deskripsi tentatif mengenai perasaan klien sendiri. Yang selanjutnya, deskripsi tentatif tersebut dihadapkan kembali pada klien. Tugas yang pertama adalah memberikan bimbingan kepada konseling dengan maksud agar konseling mampu mengatasi permasalahan pribadinya. Bagi seorang konselor, tidak ada salahnya untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat dan karakter-karakter yang baik dan terpuji. Yang kedua, seorang konselor harus menjadi uswah dan cermin bagi konseling. Dalam tugas bimbingannya haruslah merupakan teladan yang baik bagi kliennya. Klien datang kepada konselor adalah berkeyakinan bahwa konselor lebih bijaksana, dewasa, dan mampu memberikan solusi. Yang ketiga, harus mempunyai pikiran yang positif. Artinya seorang konselor bertindak dan berpikir, serta memberikan solusi sebagian besar dipengaruhi oleh cara berpikirnya. Contohnya itu, saya mendapat kesan bahwa Anda marah dengan saya. Benarkah demikian? Saya tidak tahu pasti, tetapi saya mempunyai kesan bahwa komentar saya melukai perasaan Anda. Anda mendongkolkan perasaan Anda. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.